Tapi karena ada sesuatu yang penting dalam pekerjaan ini, dalam karirmu ini, sehingga kamu mencoba untuk kayak menekan egomu ya, bahkan harga dirimu kalau aku rasa untuk meminta maaf. Tapi begitulah kita manusia ya, kita kan selalu berusaha mempertahankan ya, mempertahankan apa yang menurut kita bisa kita pegang ya, zona aman kata orang ya. Tapi bisa jadi ada seseorang yang di dalam pekerjaannya itu menganggap dia itu memberikan sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang dia terima, dan dia sudah cukup lama berkutat dalam hal kesabaran ya. Hai Leo, welcome back to Be Delightful Channel bersama Kuray di sini, your terror reader. Selamat datang kembali guys untuk kalian yang sudah berkali-kali datang ke channel ini ya. Mungkin sudah aktifkan notifikasi atau lonceng ya, lonceng notifikasi, kemudian sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Aku juga mau bilang welcome untuk yang baru pertama kali melihat channel ini. Sorry guys. Ini adalah channel Be Delightful ya, aku Ray, aku hostnya ya. Channel ini tempat kita ketawa-ketawa guys ya, ngelucu-ngelucu, ngelawak-ngelawak ya, membicarakan hal-hal lucu di dalam kehidupan ini. Kalau udah nggak bisa ditangisi ya sebaiknya ditertawakan saja. Ini adalah general reading timeless ya untuk kalian Leo ya. Kenapa dibilang timeless? Karena waktu itu fluid ya. Kalender itu ciptaan manusia guys. Yang ada itu di universe hanya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu adalah ilusi, masa depan pun adalah ilusi. Masa lalu tidak bisa didatangi kembali, masa depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Jadi yang penting adalah the now, masa sekarang ya. Karena itulah readingan ini aku buat untuk sekarang, ketika kalian sedang melihat video ini. Oke, ini adalah energi kolektif untuk Leo ya. Artinya tidak semua Leo akan merasa resonate dengan cerita ini. Energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Leo, kadang-kadang aku bicara dengan orang yang lagi ngepoin kalian ya. Kita akan ambil 4 kartu guys ya, dan kemudian masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lagi ya. Dan akan ada kartu advices dari universe untuk kalian, nasihat yang kalian butuhkan mungkin dalam situasi kalian ini. Oke, let's see. Apakah sudah ada Leo yang datang? Hai Leo, 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 Leo. Ini aromanya ocean, tapi kok kayak menyengat banget ya? Apa gua kebanyakan ya bikinnya ya, netesinnya ya? Rasanya sampai ke gitu. Apa dimatiin aja ya? Nah udah mati. Soalnya terlalu menyengat guys. Halo Leo, are you here Leo? Udah dari tadi juga guys katanya. 3 kali lagi dan kartu ini ready untuk dipakai Leo. 1, 2, 3. Let's see. Nine of Wands, protection. Apalagi yang kalian proteksi Leo? Let's see. 3 kartu untuk Leo ya. Recent past, current situation, dan possible future outcome. Oke. Oke, 2 kartu lagi please. Bottom of the deck ada the dreamers atau the fool ya, memulai sesuatu yang baru, keinginan ya. Dan memang akan ada sesuatu yang baru ya, ada sesuatu yang baru, start from
zero, dimulai dari nol ya. Fresh new, baru seger, anget lagi. Ya, yang jelas itu masih di bottom of the deck ya, artinya energinya kuat tapi belum muncul di permukaan. Sebentar lagi akan naik ya. Di recent past ada the five of wands, ada conflicts di sini ya, terlalu banyak pendapat ya yang berbeda. Bisa jadi ada orang yang walking away from a situation yang terlalu dramatikal ya, terlalu banyak dramanya. Oke, bisa jadi juga orang yang mempertahankan diri ya, terlalu ambisius, banyak hal yang mau ditegakkan dalam dirinya, ditegakkan, iya, kayak mau dipertahankan di dalam dirinya gitu ya. Kemudian di masa sekarang ada the Queen of Wands, seorang yang pintar, cerdas, independen, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan menurut dia ya. Menurut dia, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kenapa menurut dia? Itu bagus karena artinya percaya diri ya. Banyak orang yang menurut dia tidak bisa mendapatkan apapun atau tidak layak mendapatkan apapun. Itulah yang namanya tidak percaya diri ya. Kalau Queen of Wands itu akan selalu percaya diri ya, celebrity type, kemana-mana harus terlihat cantik ya. Kalau dia laki-laki, kemana-mana harus terlihat ganteng, dan banyak yang suka sama dia, banyak yang suka, karismatik. Oke. Di possible future outcome ada King of Cups, ada pernyataan cinta di sini ya, bisa dipercaya, itu intinya. Aku lihat di sini ada seseorang yang bisa dipercaya. Oke, kita akan segera lihat ada apa ini semua. Let me clarify from the dreamer please, or the fool. Oh, easy. Let me clarify the dreamers. Thank you, angels. Thank you, angels. My archangels, my gods. Oke, kartu The Fool diklarifikasi dengan The Seven of Pentacles, kemudian ada The Six of Pentacles, dan ada The Strange ya. Ada sesuatu yang tidak adil di sini aku rasa ya. Ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi kepada seseorang ya, sehingga membuat seseorang mengalami galau yang cukup lama ya, galau yang cukup lama, sudah cukup lama. Ada kekuatan di tengah-tengah kegalauannya itu, aku rasa bantuan dari universe karena muncul kartu The Strange di sini. Tapi itu tidak akan lama, tidak akan lama lagi akan berakhir ya. Segala kesabaran yang dia punya ya terkait dengan sesuatu yang tidak balance, yang tidak seimbang tadi, itu akan segera berakhir kesabaran itu ya, karena kemudian muncul the Fool, starting fresh new. Ada sesuatu yang ditinggalkan karena merasa tidak adil ya, tidak seimbang, tidak sebanding dengan apa yang dia berikan. Oke. Dan dia sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkannya. Ada orang yang pergi, aku rasa, entah kenapa The Fool di sini aku lihat kayak pergi nih si bocah ini. The Fool itu energinya akan selalu seperti bocah yang naif. Dia kayak pergi gitu, kayak nggak mau berkutat di hal yang sama lagi. Kedepannya gimana entah deh, nggak tahu juga. Tapi yang pasti pergi dulu deh gitu ya. Bisa jadi berkaitan dengan Pentacles ya, bisa jadi berkaitan dengan Pentacles, dengan duit ya. Yang jelas ada yang tidak seimbang, ada yang tidak sebanding di situ. Oke. Mungkin berkaitan dengan pekerjaan juga ya, kalau aku rasa ini lebih ke pekerjaan kayaknya, bukan ke love ya. Karena ini adalah general reading, bisa apa saja, kalian take how it resonates. Tapi bisa jadi ada seseorang yang di dalam pekerjaannya itu menganggap dia itu memberikan sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang dia terima, dan dia sudah cukup lama berkutat dalam hal kesabaran ya, dalam hal kesabaran. Dan aku rasa kesabarannya itu memang dibantu sama universe ya. Aku nggak tahu dalam hal kenapa dia mempertahankan itu dengan berusaha sabar, padahal jelas-jelas ada yang nggak seimbang di situ. Tapi yang jelas itu akan segera berakhir, seseorang akan segera pergi, bisa jadi meninggalkan pekerjaan yang lama ya, embrace the new. Mungkin juga belum memegang pekerjaan baru, artinya di depan belum tahu
kemana, yang penting keluar gitu ya dari pekerjaannya lama, dari apapun yang dia lakukan sekarang yang berkaitan dengan pentacles untuk menghasilkan duit ya. Nekat. Ayo kita lihat di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the Five of Wands ya. Ada orang yang mengalami konflik di situ, bisa jadi konflik dengan the real person atau the real party ya, dengan pihak tertentu, tapi bisa jadi konflik dalam batin juga ya. Let's see. Oke, kartu The Five of Wands itu diklarifikasi dengan The Five of Wands lagi, kemudian ada The Empress dan ada The Tower. Ya, ini readingan lebih ke pekerjaan ya, karir ini ya. General reading ya, bisa tentang apa saja. Tapi di bawah ada The Two of Cups. Ini adalah orang yang menginginkan yang balance, yang seimbang ya. Karena di sini dia tidak mendapatkan keseimbangan. Seolah-olah dia memberikan effort yang sangat besar, tapi benefit yang dia dapat itu tidak sebanding dengan effort ya, dengan pekerjaan yang dia lakukan, aku lihat ya. Jadi di masa lalu dia ingin sesuatu yang balance, oke? Tapi seperti ada konflik ya, keraguan-raguan untuk meninggalkan. Ya, biasa tipikal ya. Semakin dia ragu-ragu meninggalkan situasi yang tidak balance itu, semakin banyak konflik yang terjadi, karena memang seharusnya dia sudah tidak berada di situ. Tapi begitulah kita manusia ya, kita kan selalu berusaha mempertahankan ya, mempertahankan apa yang menurut kita bisa kita pegang ya, zona aman kata orang ya. Ya yang pasti gue masih ke kantor, gue masih kerja, masih ada penghasilan, masih bisa buat makan, bisa beli kebutuhan hari-hari begitu ya. Tapi yang jelas sangat sudah tidak nyaman di masa lalu ya, dan aku rasa itulah yang membuat The Tower muncul, karena kamu nggak bisa membuat keputusan sendiri. Terakhir universe yang memutuskan sesuatu untukmu, ada sesuatu yang ending di situ ya, tapi membuat seseorang menjadi berada di posisi Empress ya. Aku ngelihat ada kedewasaan, ada energi dewasa di situ, karena ini berakhir di masa lalu ya. Let me clarify the Queen of Wands, please. Thank you. Oke, kartu Queen of Wands diklarifikasi dengan the Nine of Wands, kemudian ada the Page of Cups, kemudian ada the Stars. Entah kenapa aku ngerasa even di sini ada masalah ya, karena muncul the Tower ya. Somehow kamu masih mencoba untuk mempertahankan tetap berada di tempat yang sama. Ada usaha yang kamu lakukan untuk mempertahankan tetap berada di tempat yang sama dan meminta maaf ya. Even itu bukan kesalahan kamu, aku rasa ya. Karena ada muncul Empress di sini. Inilah energi orang dewasa yang bertanggung jawab ya, produktif, pinter kerja ya. Ini orang yang bisa diandalkan gitu. Tapi aku melihat di sini kamu meminta maaf. Meminta maaf ke semacam authority gitu. Ada orang yang punya kekuasaan di situ. Ya, even kamu meminta maaf, kamu tahu gua nggak salah, kenapa gue minta maaf gitu. Tapi karena ada sesuatu yang penting dalam pekerjaan ini, dalam karirmu ini, sehingga kamu mencoba untuk kayak menekan egomu ya, bahkan harga dirimu kalau aku rasa, untuk meminta maaf ke sosok orang yang punya power di tempat itu ya, di tempat dimanapun kamu bekerja saat ini ya, sekarang ini ya. Tapi kamu adalah Empress ya, the real you is an Empress ya. Jadi produktif. Sebenarnya kamu bisa menguasai pekerjaan itu, kamu tahu bagaimana mengerjakannya gitu. Tapi memang the towernya itu ya memang untukmu segera pergi, tapi kamu nggak mau pergi. Ada energi kayak ketakutan, kayak nggak berani menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Aku rasa seperti itu, dan kamu meminta maaf untuk sesuatu yang bukan salahmu. Take how it resonates ya. Itu kartu yang terbuka di sini. Even kamu tahu aku nggak salah gitu ya, tapi biarlah, ini penting untukku. Jadi kamu meminta maaf padahal kamu nggak salah, supaya bisa tetap mendapat atau berada atau bekerja di tempat yang sama. Itu aku lihat ya. Entah kenapa ini aku ngeliat seperti sosok majikan atau bos atau atasan kamu ya.
kamu punya masalah dengan dia, atau dia yang menganggap kamu adalah masalah ya. Tapi karena dia berkuasa, artinya dia yang menggaji kamu, kamu akhirnya ya nggak bisa berbuat apa-apa karena pekerjaan ini penting untukmu. Oke, let's see the King of Cups. Tapi itu nggak lama, nggak akan lama lagi, karena bottom of the deck ada the Dreamer ya, ada the Fool. Akhirnya ada orang yang pergi dengan mengatakan bodoh amat, malas banget gua di situ. Let's get out, ayo keluar gitu. Let me see the King of Cups please, thank you. Okay. King of Pentacles. Ada masalah yang muncul lagi, karena ada muncul the Six of Wands di sini. Tapi berkali-kali masalah itu muncul, kamu menang aku rasa ya. Terkait dengan pekerjaanmu ini, take how it resonates ya. Yang jelas the Tower itu sudah muncul ke kamu, tapi kamu bertahan tetap di situ ya, dengan sangat menyakitkan pastinya. Tapi ya namanya jam ya jam aja gitu, Empress ya Empress aja, yang produktif ya produktif aja. Dan kamu meminta maaf kepada sosok authority di sini, dimaafin gitu. Tapi pekerjaanmu itu berikutnya menjadi seperti neraka, aku lihat ya, seperti neraka. Kamu mengharapkan kestabilan, apa yang kamu berikan agar sebanding dengan apa yang aku terima, tapi tidak ada yang diberikan untukmu, masih mencoba tetap bertahan. Oke. Sehingga akhirnya muncullah the Six of Wands ini ya. Aku rasa itu yang kemudian membuat ini kayak orang yang menang, pulang perang ya, babak belur, tapi menang. Mungkin ada sesuatu yang kamu perjuangkan berkaitan dengan hakmu ya, di tempat kerjamu yang sekarang. Di masa depan kamu akan mendapatkan, kalau aku lihat, hakmu itu ya. Once kamu dapatkan hakmu itu, apa yang kamu inginkan yang terkait dengan balance ya, saling memberi dan menerima, effort yang kamu beri harus dibalas dengan benefit yang pantas untuk kamu dapatkan. Dan setelah kamu mendapatkan hakmu itu, kamu akan segera pergi meninggalkan situasi ini. Pergi, go ya, for good, selama-lamanya. Karena the Fool ini, even pun kamu nggak tahu mau kemana. Begini ceritanya ya, coba aku rangkum lagi ya. Di masa lalu ada masalah ya terkait dengan pekerjaanmu, tapi bukan kamu yang punya salah, karena kamu qualified dalam pekerjaan itu, karena ada the Empress di sini. Oke, kamu paham tentang pekerjaan itu, kamu menguasai pekerjaan itu, dan kamu bisa melakukan yang terbaik di situ. Kamu orang yang produktif. Oke, tapi tempatmu bukan di situ. Datanglah the Tower. Oke, the Tower, konflik bermunculan di mana-mana, bukan tanggung jawabmu sebenarnya ya. Tapi ya namanya kalau ada kesalahan aja gitu. Tapi tetap kamu kekeh menganggap kalau disinilah tempat yang tepat kamu cari duit ya. Dan aku rasa kamu dealing dengan seorang yang punya otoritas yang kuat di sini, energi feminin, Queen of Wands yang berkuasa di sini ya. Bisa jadi bos ya, bisa jadi majikan, tapi dia punya power ya, punya kekuasaan di situ. Ya, kamu minta maaf, aku lihat ada energi orang yang minta maaf di sini. Even bukan dia yang salah ya, Jadi dia kayak merendahkan pride-nya gitu ya, egonya semua, karena pentingnya pekerjaan ini untuk dia, menurut dia. Padahal di sini sudah ada the Tower, artinya sudah saatnya pindah dari situ, jangan di situ lagi gitu ya. Tapi dia tetap bertahan, dan aku rasa setelah dia dimaafkan, penawaran dia untuk minta tetap bekerja di tempat yang sama disetujui, nextnya di masa depannya, near future itu justru malah masalah lebih banyak bermunculan ya. Kemudian dia memperjuangkan haknya ya, yang terkait dengan keadilan ya, balance ya, seimbang antara effort yang kamu berikan dengan benefit yang kamu terima ya. Kamu menang dalam hal itu karena ada muncul King of Cups dan King of Pentacles di sini ya. Kamu senang, dan kamu juga mungkin dapat duit. Ada sejumlah uang kompensasi, bisa jadi dana pensiun, bisa jadi pesangon, macam-macam ya. Bisa jadi uang pisah, entah apalah itu ya. Yang jelas kamu, yang kamu perjuangkan, yang kamu tunggu-tunggu selama ini dapat, walaupun kamu seperti babak belur ketika berhasil mendapatkannya. Setelah kamu mendapatkannya, kamu pergi dari situ selama-lamanya. Jadi kalau saat ini kamu sedang berada dalam situasi ini ya, tunggu aja, sabar ya, lebih sabar lagi, nanti yang kamu perjuangkan itu kalau dari kartu ini akan kamu dapatkan ya. Dari situ nanti kamu bisa memulai sesuatu yang baru, bisa jadi
untuk modal bisa jadi nggak tahu macam-macam ya, bekerja di tempat lain dan lain-lain. Tapi yang jelas energi the fool ini akan selalu fully protected ya, karena ini major arcana. Lihat ada malaikat di sini. Walaupun di sini orangnya kelihatan kayak bego gitu ya, kayak jalannya nggak jelas gitu, tapi ada malaikat yang menjaga dia di sini ya. Jadi aku rasa pun nanti ketika kamu selesai dari situasi ini, kamu memulai sesuatu yang baru yang kamu belum tahu apa. Aku nggak tahu, ini kayak belum tahu apa. Belum tahu apa yang akan kamu lakukan berikutnya dalam hidupmu, tapi kamu akan selalu dibantu ya, dibantu oleh universe, karena memang arahmu ke situ ya, bukan di sini tempatmu. Makanya muncul the tower. Oke. Let's see. Advices buat kamu, Leo. Leo, advices for Leo please. Thank you. 3 cards. Oke, kartu nasihat untuk kamu Leo ya, yang sedang menonton saat ini. Kamu berada di posisi ini ya, saat ini ya, the now. Ada kartu the Ace of Sword ya, gencatan senjata, kemudian the Five of Sword ya. Banyak sekali energi sakit hati di sini, dan kemudian the Lovers ya. Mungkin kalau ada tanda-tanda dari kamu melakukan perlawanan ya terkait dengan mereka ini kan situasi ya. Mungkin kamu melawan suatu corporate ya, bisa jadi melawan majikanmu ya, kalau seandainya kamu kerja bersama seorang majikan gitu. Tapi yang jelas ada saran dari universe untuk berhenti melakukan perlawanan. Mungkin kamu melakukan banyak perlawanan saat ini, jadi biarkan semuanya berjalan secara alami, karena kamu yang memutuskan di sini. Di awal kan sudah dikasih the tower ya, tapi kamu tidak keluar, tidak pergi dari situasi itu. Kamu tetap bertahan di situ dan meminta maaf. It's okay, universe bilang gitu, silakan, karena ada kartu the stars ya. Jadi saat ini kalau kamu berada di situasi ini ya, yang artinya kamu lagi makan hati banget, tapi kamu usahakan terus bertahan di situ untuk mendapatkan hakmu ini ya. Ya, cobalah untuk tidak banyak-banyak bikin masalah. Jangan banyak-banyak melawan, jangan banyak-banyak terlihat frontal gitu ya. Mungkin lebih adem, lebih tenang dulu, nunggu waktunya ini berjalan secara alami ke sini, karena tidak ada yang stuck selamanya di sini ya. Dia akan segera pindah ke sini, dimana kamu akan mendapat keadilan yang pantas kamu dapatkan, even seperti babak belur ya. Dan aku rasa apapun yang kamu harapkan, yang kamu tunggu itu, itulah modalmu untuk bisa memulai hidupmu yang baru nanti ya. Ini kayak disuruh berhentilah membuat masalah, mungkin memancing-mancing apapun ya. Aku rasa ada energi memancing-mancing permasalahan dengan si Queen ini di sini saat ini, karena ini adalah posisi the now ya. Stop ya, karena kamu hanya akan memperburuk masalah dan memperlama proses. Tenang aja, diam ya. Ini Five of Swords ini sebenarnya orang yang berpura-pura senang ya, padahal banyak masalah, banyak hal-hal yang menyakitkan yang dia terima. Lihat tuh, dia seperti tersenyum tapi banyak pedang berjatuhan dari atas. Jadi aku rasa itu yang disuruh untuk kamu. Cobalah untuk berpura-pura menikmati apa yang kamu alami sekarang ya. Jangan cari masalah, karena berikutnya akan ada yang baik untukmu datang ya, di future, di masa depan. Hakmu itu yang kamu nanti-nantikan itu ya, aku kuat feeling ini berkaitan dengan hak. Bisa jadi gaji ya, tunjangan, pesangon, uang pisah, kurang lebih seperti itu ya, kamu akan dapatkan, dan itu yang akan menjadi modal kamu untuk memulai sesuatu yang baru ya. Bertahan, jangan banyak bikin masalah, jangan banyak bikin konflik, biarkan semuanya berjalan secara alami. Itu untuk kamu Leo kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Take how it resonates. Ini bukan love reading, lebih ke karir dan pekerjaan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Leo. Dadah.